Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku guys. Kali ini kita bakal ngebahas kisah horor yang berasal dari salah satu kota di Indonesia yang terkenal akan pariwisatanya, yaitu kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang terkenal akan budayanya, pariwisatanya, ternyata di baliknya menyimpan banyak sejarah dan juga kisah misteri yang pastinya menarik untuk kita bahas. Salah satu kisah misteri yang udah terkenal urban legend banget nih guys di Yogyakarta yaitu tentang Rumah Sumi. Banyak sekali video-video di YouTube lah seperti yang sudah kalian tahu mestinya atau di internet itu banyak banget ngebahas tentang kehororan dari Rumah Sumi. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang misteri kisah horor dari Rumah Sumi. Nah, kayak apa ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go. Rumah Sumi atau sering dikenal dengan Rumah Pocong Sumi ini guys merupakan salah satu bangunan kuno yang berlokasi di kawasan sekitaran Kota Gede, Bantul, Yogyakarta. Nah, Rumah Sumi ini guys merupakan bangunan yang kononnya telah dibangun sejak tahun 1860. Dari beberapa sumber yang aku baca nih guys, katanya rumah ini dibangun oleh seorang yang bernama Atmo Sudikdo dan telah sempat kosong selama 40 tahun serta sempat beberapa kali disewakan. Yang khas dari Rumah Sumi ini guys, rumah ini memiliki nuansa Belanda kuno dan memiliki pagar hijau tinggi yang berada di halaman depan rumahnya. Rumah ini kan usianya udah ratusan tahun kan guys. Konon katanya masyarakat sekitar mengatakan bahwa Rumah Sumi ini merupakan salah satu rumah angker yang berada di kawasan Yogyakarta. Cerita terkait keangkeran Rumah Sumi ini nih guys tidak terlepas dari sejarah mengenai rumah ini jauh berpuluh-puluh tahun yang lalu. Konon katanya nih guys, pada tahun 1935 ada seorang yang bernama Sumini yang tinggal di rumah yang sekarang dikenal dengan Rumah Simi. Katanya nih guys, suami dari Mbak Sumini ini merupakan seorang pengusaha batik. Nah, suatu hari Mbak Sumini ini lagi sendirian di rumahnya karena suaminya ini mau pergi untuk urusan bisnis di daerah luar. Saat suami dari Mbak Sumi ini mau pergi dari rumah, sebenarnya suaminya ini udah ngewanti-wanti nih sama Mbak Sumi supaya nggak ngebukain pintu ke siapa aja kalau misal nanti pintu rumahnya ada yang ngetok. Ya seperti yang kita ketahui lah guys, kalau perempuan di rumah sendirian kan mestinya bahaya, apalagi kalau ngebukain pintu ke orang yang nggak kita kenal. Tapi nih guys, kalau dilihat-lihat kan rumah seukuran gitu kalau zaman dulu kan udah termasuk rumah orang kaya kan guys. Berhubung rumah ini yang kelihatan gede dan miliknya orang kaya, ternyata rumah ini sudah menjadi incaran dari sekelompok perampok nih guys. Pada suatu malam yang gelap nih guys, 3 perampok itu pun datang ke rumahnya Mbak Sumi. Mereka menggedor-gedor pintu dari rumah itu. Awalnya sih Mbak Sumi nggak mau ngebukain pintu rumahnya, tetapi perampok itu ternyata udah nyiapin siasat gimana caranya biar mereka akhirnya bisa masuk. Nah, mereka nyampein pesan dari luar kalau suaminya Mbak Sumi ini telah mengalami kecelakaan guys. Mbak Sumi yang dengar itu mesti langsung kaget lah guys. Nah, karena dia lagi panik, tanpa disadari Mbak Sumi akhirnya membukakan pintu tersebut. Dan ia baru sadar kalau suaminya udah bilang jangan dibukain pintu kalau suaminya belum pulang. Berhasil menipu Mbak Sumi, 3 perampok itu pun langsung bergerak cepat nih guys buat masuk ke rumah itu dan langsung menjarah harta benda yang ada di rumah itu. Bukan hanya harta dan juga beberapa barang berharga yang diambil dari rumah itu, tetapi ternyata nyawa dari Mbak Sumi ini juga menjadi sasaran oleh 3 perampok tadi. Katanya nih guys, ketiga perampok tadi juga merudah paksa Mbak Sumi dan mencekiknya hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal nih guys, kalau dari sumber cerita yang aku dapetin di internet, Mbak Sumi ini katanya baru beberapa bulan tinggal di rumah tersebut. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita lah guys, supaya lebih berhati-hati kalau di rumah. Apalagi kalau kita sendirian gak ada yang nemenin. Semenjak kejadian ini nih guys, rumah tersebut akhirnya dibiarkan kosong selama berpuluh-puluh tahun. Meskipun ya sempat beberapa kali lah disewakan, tapi hingga sekitar beberapa belas tahun ke belakang ternyata rumah ini sudah benar-benar kosong dan sudah menjadi rumah yang terlihat sangat angker nih guys. Beberapa warga yang tinggal di sekitaran rumah ini nih guys, katanya mereka kalau lewat di sekitaran rumah yang disebut dengan Rumah Sumi ini
Saat mereka melewati sekitar malam hari, mereka melihat sesosok makhluk gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sosok pocong yang disebut dengan pocong Sumi, guys. Tapi nih guys, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa sosok pocong Sumi itu sebenarnya bukan arwah dari Mbak Sumi, melainkan dari makhluk gaib yang menyerupai dari sosok Mbak Sumi. Katanya nih guys, sosok pocong Sumi ini sering muncul di teras rumah tersebut ketika sekitar pukul 10 malam saat jalanan mulai gelap dan juga terlihat sepi. Tapi nih guys, ada juga orang yang beranggapan bahwa sebenarnya sosok pocong Sumi ini tidak memiliki niat jahat, tetapi ia hanya muncul ketika ada orang yang memiliki niat buruk yang ingin masuk ke rumah tersebut. Selain dari adanya sosok penampakan pocong Sumi ini nih guys, katanya di rumah itu juga ada penampakan seperti makhluk gaib dari jenis lainnya. Ada jin, kuntilanak, genderuwo, ular dengan mustika di kepalanya, dan juga ada noni Belanda nih guys. Tapi nih guys, selain dari kisahnya Mbak Sumi yang katanya melatar belakangi dari horornya dan angkernya dari rumah yang disebut dengan rumah pocong Sumi ini nih guys, orang yang berkemampuan khusus atau sekarang lebih dikenalnya orang indigo lah guys. Nah, mereka berpendapat kalau rumah pocong Sumi ini sebenarnya sosok pocong Sumi yang sering muncul di rumah tersebut bukanlah penghuni asli dari rumah yang terkenal angker di Yogyakarta ini guys. Katanya rumah ini dahulunya dihuni oleh seorang pedagang berlian asal Belanda yang mana seorang istrinya yang sedang hamil dibunuh oleh suaminya karena terlibat pertengkaran pada suatu malam hari. Konon katanya nih guys, kejadian tersebut terjadi di salah satu kamar yang ada di rumah yang sekarang lebih dikenal dengan rumah Sumi ini nih guys. Oleh karena itu, kamar yang diduga menjadi tempat kejadian tersebut akhirnya sekarang ditutup dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Itu tadi guys, kisah horor dan juga misteri yang ada di rumah pocong Sumi yang terletak di Kota Gede, Bantul, Yogyakarta. Gimana nih guys, kalian percaya nggak sama kisah rumah pocong Sumi yang ada di Yogyakarta ini? Atau kalian juga bisa nambahin informasi kalau kalian ada tambahan mengenai rumah pocong Sumi ini. Itu tadi kisah rumah pocong Sumi yang kita bahas di video kali ini. Nah, kalian bisa request nih di kolom komentar tentang video-video selanjutnya. Terima kasih udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.